Halo semuanya, hari ini saya mau cerita sedikit tentang salah satu kelompok etnis yang ada di Indonesia, yaitu suku Kemak atau lebih khususnya lagi, suku Kemak Kleo 5. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Indonesia itu mempunyai banyak ribuan pulau, suku, dan juga bahasa. Nah, di antara sekian banyaknya suku, ada suku Kemak yang tinggal di Pulau Timor, tepatnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Suku Kemak sendiri terbagi dalam beberapa subsuku, misalnya Kemak Lemia, Kemak Sanering, Kemak Marobo, Kemak Atabae, Kemak Leohitu, dan juga Kemak Leo 5. Nah, nama-nama ini biasanya diambil dari nama tempat atau jumlah kampung yang mereka sebut dengan dato atau tempat mereka tinggal. Kalau kita bicara tentang Kemak Leo 5, artinya ada 5 kepala atau 5 kampung. Nama ini merujuk pada 5 dusun tempat mereka menetap, yaitu Dato Dua Dero, Dato Patrui, Dato Bour, Dato Dua Mone, dan juga Dato Atbatu. Kalau kita lihat sejarahnya, suku Kemak Leo 5 ini sebenarnya berasal dari Balibo, yaitu daerah yang dimana sekarang merupakan wilayah negara Timor Leste. Nah, sekitar abad ke-18, mereka melakukan migrasi besar-besaran ke bagian barat Pulau Timor yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia. Nah, kenapa mereka pindah? Karena pada saat itu ada tekanan politik, konflik antar suku, dan juga mereka mencari tempat yang lebih aman dan subur untuk mereka menetap. Dan akhirnya, pada saat itu mereka menetap di Kampung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Nah, di situ juga mereka mulai membangun pemukiman, rumah adat, dan juga mereka menjaga budaya mereka. Walaupun dulunya suku Kemak ini berasal dari Timor Leste, tapi masyarakat Kemak Leo 5 ini sekarang sudah menjadi bagian dari masyarakat Belu, dan mereka juga dikenal kuat dalam menjaga adat, solidaritas, keluarga, dan juga struktur sosial. Nah, salah satu hal yang menarik dari mereka yaitu mereka masih melestarikan budaya lewat rumah adat, upacara-upacara adat, dan juga kesenian seperti tarian dan juga musik likurai. Nah, seperti yang kita ketahui, likurai ini juga bukan cuma hiburan, tapi juga merupakan simbol identitas dan juga ekspresi budaya mereka. Berikutnya kita masuk pada sistem kepercayaan atau sistem religi. Kalau kita bicara soal kepercayaan atau sisi religiusnya, masyarakat Kemak Leo 5 ini mempunyai pandangan yang sangat kuat tentang keberadaan satu wujud tertinggi yang biasa mereka sebut dengan Bote Krama Inak Rae, yang artinya penguasa langit dan bumi. Nah, walaupun sekarang mereka sudah banyak yang memeluk agama-agama seperti agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya, tetapi kepercayaan terhadap ajaran leluhur masih sangat dijaga. Nah, hal ini juga dapat kita lihat jelas dari berbagai ritual adat yang masih secara rutin mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta dan juga kepada roh para leluhur. Nah, di dalam praktiknya, mereka biasanya mempersembahkan sesajen yang diletakkan di tempat-tempat yang mereka anggap sakral. Nah, tempat-tempat ini biasanya bisa di rumah adat, di dekat batu besar, pohon tertentu, ataupun mata air. Mengapa demikian? Karena mereka percaya di tempat ini menjadi lokasi bersemayamnya roh-roh leluhur. Nah, sama juga seperti masyarakat adat lainnya di Indonesia, masyarakat Kemak Leo 5 ini masih sangat percaya dengan ajaran spiritual leluhur sebagai kekuatan yang menciptakan dan menjaga alam semesta. Nah, jika mereka merasa mendapatkan berkat, mendapatkan hasil panen yang baik, ataupun terhindar dari bencana, mereka akan mengadakan ritual adat sebagai wujud rasa syukur. Nah, walaupun yang mereka sembah yaitu Bote Krama Inak Rae tidak bisa dilihat secara langsung, tapi hubungan spiritualnya tetap dijaga lewat perantaran batu, pohon, ataupun mata air, dan juga sebagainya. Nah, tapi penting untuk kita pahami bahwa mereka tidak menyembah benda-benda itu. Nah, batu, kayu, ataupun mata air itu bukan sebagai objek penyembahan, melainkan hanya simbol atau media untuk menyampaikan doa ataupun rasa hormat kepada Sang Pencipta. Nah, jadi lewat simbol-simbol itu, masyarakat Kemak Leo 5 ini menjalin hubungan spiritual dengan kekuatan ilahi yang mereka yakini, tetapi bukan menyembah benda-benda itu. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya terkait dengan bahasa. Nah, teman-teman, masyarakat Kemak Leo 5 ini adalah salah satu kelompok etnis yang masih sangat aktif menjaga dan juga melestarikan budaya warisan leluhur mereka. Nah, identitas budaya mereka bukan cuma sekedar cerita masa lalu, tetapi benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa lihat dari cara mereka menjalankan upacara adat, acara tradisional, kesenian, sampai dengan bahasa yang mereka pakai untuk berkomunikasi.
Salah satu hal penting dalam menjaga identitas itu adalah bahasa. Nah, masyarakat Kemak Leo 5 ini menggunakan bahasa Kemak sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini juga menjadi ciri khas mereka dan juga menjadi alat penting untuk menjaga kekompakan dan juga solidaritas antar anggota masyarakat. Walaupun bahasa Kemak dipakai luas oleh semua orang Kemak di berbagai wilayah, tapi setiap suku tersebut, termasuk suku Kemak Leo 5 itu mempunyai dialek khasnya tersendiri. Nah, biasanya perbedaan ini terlihat dari cara pengucapan, nada bicara, dan juga beberapa kosakata yang mungkin beda, tetapi secara umum arti katanya tetap sama dan masih bisa saling mengerti. Jadi, walaupun satu bahasa, cara bicaranya bisa berbeda-beda tergantung dari mana asal subsukunya, dan juga ini merupakan bagian dari kekayaan budaya mereka yang unik. Masyarakat Kemak Leo 5 punya cara hidup yang sangat dekat dengan alam dan tradisi leluhur. Di dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih menggunakan berbagai alat tradisional yang sederhana tapi sangat fungsional. Misalnya, mereka menggunakan diir atau yang biasa kita sebut dengan parang, yang biasa digunakan untuk berkebun atau bertani. Lalu ada tarai, sejenis cangkul tradisional yang biasa digunakan untuk menggumur tanah, dan untuk memanen atau memotong rumput, biasanya mereka menggunakan surikaning atau yang biasa kita kenal dengan sabit. Nah, untuk menumbuk padi atau bahan makanan lainnya, biasanya mereka menggunakan halu. Lalu, di bidang kerajinan, mereka punya alat tenun ikat yang biasa digunakan bersama pewarna alami yang bikin kain tradisional mereka begitu khas dan penuh makna. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga, mereka menggunakan urarai, yaitu peralatan dari tanah liat, seperti kendi ataupun priok. Dan yang terakhir ada balik yang artinya tombak, ini biasanya digunakan untuk berburu atau sebagai simbol perlindungan dan keberanian. Nah, semua alat ini menunjukkan bagaimana masyarakat Kemak Leo 5 hidup sederhana tetapi kaya akan nilai tradisi dan juga kebijaksanaan lokal. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait kesenian dan budaya adat dari masyarakat Kemak Leo 5. Yang pertama, kita akan membahas terkait tarian penyambutan tamu atau tarian Nikurai. Di masyarakat Kemak Leo 5, tarian tradisional punya peran penting, apalagi dalam acara penyambutan tamu. Salah satu tarian yang paling sering dibawakan adalah tarian Nikurai. Nah, tarian ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga jadi bentuk penghormatan dan juga sambutan yang hangat kepada tamu yang datang. Nah, gerakannya yang energi dan semangat ini menggambarkan jiwa masyarakat yang ramah dan penuh dengan semangat. Lewat tarian ini juga, mereka menunjukkan identitas dan budaya mereka yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, musik tradisional. Nah, tarian adat tentu saja tidak lengkap tanpa musik tradisional. Nah, dalam setiap acara adat dan pertunjukan budaya, musik tradisional menjadi bagian penting yang tidak pernah terlewatkan. Mereka biasanya menggunakan alat-alat musik khas seperti gong, kendang, atau alat petik tradisional lainnya. Suara musik yang dihasilkan menciptakan suasana yang sakral, tapi juga meriah. Jadi, acara lebih hidup dan juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat. Yang ketiga, pakaian adat dan simbolisasi. Nah, pakaian adat masyarakat Kemak Leo 5 juga mempunyai makna tersendiri. Biasanya mereka pakai kain tenun yang disebut tais, atau untuk laki-laki yang disebut dengan tais mane dan yang untuk perempuan disebut tais hine. Nah, pada kain-kain tersebut ada motif-motif khusus yang bukan sekedar hiasan, tapi punya makna simbolik. Motif-motif ini biasanya menunjukkan status sosial, marga, atau peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Selain kain, mereka juga pakai aksesoris perlengkapan seperti ikat kepala, kalung, bahkan sampai senjata tradisional seperti parang atau sabele. Semua itu bukan hanya untuk dijadikan hiasan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, kehormatan, dan jati diri mereka. Yang keempat, upacara panen dan ritual syukur. Salah satu ritual adat yang masih rutin dijalankan sampai sekarang adalah pulsele. Pulsele ini adalah upacara adat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Di dalam upacara ini, ada banyak simbol yang digunakan dan semuanya punya makna tersendiri. Misalnya, yang pertama, sele atau jagung. Nah, jagung ini merupakan hasil utama dari kebun mereka. Jagung juga menjadi simbol kehormatan bagi laki-laki dewasa yang sudah menikah dan juga menjadi syarat adat untuk bisa menikah. Yang kedua, da'a nobo atau mama atau biasa disebut dengan sirip pinang.
Nah, ini sirip pinang ini melambangkan kebersamaan. Biasanya makan saat kumpul bersama dan juga dipercaya bisa menjadi penghubung spiritual dengan leluhur. Yang ketiga, tua atau minuman lokal atau minuman modern beralkohol. Nah, tua ini biasanya digunakan untuk menguatkan sumpah dan memohon berkat dari leluhur. Yang keempat, baku atau rokok. Nah, baku atau rokok ini merupakan simbol kesetiaan dan keteguhan dalam memegang adat. Nah, semua ini berasal dari hasil kerja keras masyarakat yang ada di kebun dan dianggap sebagai berkat dari Botek Kama Inak Rai yang merupakan sang pencipta menurut kepercayaan mereka. Nah, biasanya ritual pulsele ini juga diiringi dengan tarian likurai dan juga alat musik tradisional seperti dudu bau nokong dan tarian tebe atau tei yang dilakukan saat bulan purnama. Berikutnya kita akan membahas terkait sistem mata pencaharian hidup. Nah, kalau kita berbicara soal mata pencaharian, masyarakat Kema Kleo 5 ini sebagian besar hidup dari bertani dan juga berternak. Mereka biasanya bercocok tanam di ladang dan hasil utamanya adalah padi dan jagung yang juga menjadi makanan pokok sehari-hari. Selain itu, mereka juga menanam keladi, ubi kayu, labu, dan berbagai jenis sayuran untuk kebutuhan makan keluarga. Nah, di luar bertani, mereka juga memelihara ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Hewan-hewan ternak ini tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga punya peran penting dalam adat dan budaya mereka. Misalnya, hewan ternak sering dipakai dalam upacara adat dan juga bisa menunjukkan status sosial seseorang. Jadi, semakin banyak ternaknya, maka semakin tinggi juga posisi sosial orang itu di mata masyarakat. Nah, selain bertani dan berternak, mereka juga punya kegiatan tambahan, seperti yang pertama, berburu. Nah, berburu ini biasanya dilakukan setelah panen buat menambah stok makanan sekaligus menjadi salah satu hal untuk menjaga tradisi para leluhur. Yang kedua, menenun kain tradisional, yang hasilnya bisa saja dipakai sendiri ataupun bisa saja dijual. Yang ketiga, membuat kerajinan anyaman yang juga menjadi sumber penghasilan tambahan. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa masyarakat Kema Kleo 5 ini mengelola sumber daya alam dengan cara tradisional yang tetap lestari sampai sekarang. Berikutnya kita akan membahas terkait pantangan dalam makanan. Nah, dahulu ada kepercayaan di masyarakat Kema Kleo 5 bahwa ibu hamil sebaiknya tidak mengonsumsi buah pisang. Nah, mengapa demikian? Alasannya karena pisang dipercaya bisa membuat berat badan ibu dan juga janin naik secara berlebihan. Hal ini juga bisa membuat proses melahirkan menjadi lebih susah. Tapi sekarang karena mudahnya akses informasi dan edukasi, kepercayaan ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, banyak juga orang yang sudah tahu dan juga paham bahwa pisang itu sebenarnya baik buat ibu hamil. Kandungan nutrisi di dalam pisang juga bagus buat kesehatan ibu dan juga janin kalau dikonsumsi dengan porsi yang wajar. Jadi, pantangan ini sekarang sudah dianggap sebagai mitos lama, terutama bagi masyarakat yang sudah mendapatkan pemahaman medis yang lebih baik. Rumah adat suku Leo 5 punya bentuk yang unik, berbentuk kerucut dan beratapkan rumput alang-alang atau daun gowang. Sekarang ada juga yang menggunakan seng tetapi tetap mempertahankan struktur aslinya. Nah, yang menarik dari rumah adat ini mempunyai 3 ciri utama, yaitu yang pertama, 2 tiang pusat. Nah, di tengah rumah adat ada 2 tiang utama, yaitu duhuk hine atau tiang perempuan dan duhuk mane atau tiang laki-laki. Nah, kedua tiang ini melambangkan leluhur dan dianggap sangat sakral. Nah, di sini juga tempat masyarakat memberikan persembahan dan mencari petunjuk saat menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, 2 pintu. Nah, rumah adat ini juga punya 2 pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Nah, pintu depan biasanya digunakan untuk laki-laki atau kepala suku, sedangkan pintu belakang biasanya digunakan untuk perempuan atau terutama perempuan yang menikah secara adat atau disebut umanain. Nah, kedua pintu ini punya makna spiritual dan terhubung langsung dengan ruang sakral di dalam rumah. Dan yang terakhir, 3 ruangan. Nah, di dalam rumah adat ada 3 ruangan, yaitu yang pertama, Kiangleng atau ruang dalam, di mana ini merupakan tempat yang paling sakral dan hanya boleh dimasuki oleh ketua suku kecuali saat ritual penerimaan berkat. Yang kedua, Kiang Lapeng atau ruang depan, di mana ini ruangan untuk anak-anak dan tamu biasa. Nah, ini lebih terbuka untuk siapa saja. Dan yang ketiga, Kiang Loring atau ruang bawah. Nah, ini dulunya adalah tempat simpan hasil panen, tapi sekarang menjadi tempat pertemuan penting termasuk untuk pejabat atau tamu luar. Nah,
ada filosofi dari rumah suku tersebut, yaitu rumah adat ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga simbol kehadiran leluhur dan juga hubungan antara manusia dan alam dan yang ilahi. Nah, bentuk kerucutnya itu menggambarkan hubungan tiga dunia, yaitu dunia atas atau leluhur, dunia tengah atau manusia, dan dunia bawah atau orang mati. Nah, semua ini menyatu dalam rumah adat sebagai pusat spiritual dan juga budaya. Nah, bagi orang Kemah Cleo 5, sehebat apapun mereka di luar, mereka tetap terikat dan juga pulang ke rumah suku, karena di dalam rumah suku tersebut merupakan akar identitas dan doa leluhur berasal. Nah, itu sedikit cerita tentang suku Kemah Cleo 5, tentang rumah adat, alat tradisional, dan nilai-nilai yang mereka jaga sampai sekarang. Semoga dari sini kita bisa belajar bahwa budaya itu bukan cuma warisan, tapi juga identitas yang perlu kita rawat dan kita banggakan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat.